Pada video kali ini saya mau review pemakaian sekaligus mengkomparasikan beberapa raket velg yang sejenis guys. Ada Nano Fastech 800, ada Aero Force dan juga ada Sport Force guys. Raket ini sejenis karena frame-nya sama-sama memiliki model frame compact ya. Beratnya juga sama 4U semua dan balance point-nya pun dia mirip-mirip. Semoga aja video ini nantinya bisa menjawab pertanyaan kalian ya seputar tiga raket ini ya guys. Mana yang lebih enak? Meskipun ketiga raket ini memiliki persamaan ya guys, tapi ketiga raket ini tetap ada bedanya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng di mana bedanya ya guys. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis video ini ya, biar kalian bisa mengerti performa dan karakter dari masing-masing raket, sehingga kalian bisa menentukan mau ambil yang mana. Jika ada yang bertanya dari tiga raket ini mana yang powernya paling bagus, maka jawaban saya adalah Nano Fastech 800. Jika dibandingkan dengan Sport Force, jelas ya, untuk Nano Fastech 800 ini secara material lebih baik. Oke, mungkin kita abaikan aja materialnya ya, dan kita coba bandingkan dengan Aero Force yang dari harga mirip-mirip. Meskipun secara material juga masih bagus Nano Fastech 800 ya. Oke, antara Nano Fastech 800 dengan Aero Force, saya tetap masih akan memilih Nano Fastech 800. Kenapa bisa seperti itu? Bisa. Coba kita akan lihat ya perbandingan antara Nano Fastech 800 dengan Aero Force. Kenapa membuat Nano Fastech 800 ini lebih unggul dari segi powernya? Jika kalian perhatikan pada bagian frame shape-nya ya, Nano Fastech 800 ini memiliki power frame yang dia lebih besar. Ya mudahnya bisa dikatakan tuh dia lebih gemukan ya. Beda dengan Aero Force atau Sport Force yang power frame-nya tuh dia lebih kelihatan aero ya. Jadi jika dibandingkan dengan Nano Fastech 800 dari segi power, memang menurut saya Nano Fastech 800 ini memiliki keunggulan. Sementara kalau Sport Force dan Aero Force dia memiliki keunggulan di swingnya. Jadi kalau misalkan kalian lebih mencari powernya, menurut saya Nano Fastech 800 ini dia lebih pas ya. Sementara kalau kalian lebih mencari swingnya ya, itu kalian bisa mencari yang Aero Force atau yang Sport Force. Lalu di antara dua ini, Aero Force dan Sport Force itu bagaimana? Sport Force harganya sedikit lebih murah ya, di range 300 sampai 400 ribuan ya. Berbeda dengan Aero Force yang sedikit lebih mahal di 400 sampai 500 ribuan. Mungkin kalian akan bertanya ya, loh bang, kan yang Sport Force itu di spek manufakturnya kan menjelaskan kalau tipe frame-nya itu kan dia power frame. Kenapa tidak bisa disejajarkan dengan Nano Fastech 800? Benar, kalau dilihat dari spek manufakturnya memang menjelaskan tipe frame dari Sport Force itu dia power frame ya guys. Tapi kalau saya coba-coba ya, setelah saya bandingkan langsung dengan Sport Force ini dengan Nano Fastech 800, Nano Fastech 800 ini terasa lebih solid berisi. Oke, kembali lagi ke Aero Force dengan Sport Force. Baiknya pilih yang mana? Setelah saya coba-coba ya guys, dari dua raket ini, Sport Force dengan Aero Force, saya tidak terlalu merasakan perbedaan yang terlalu signifikan guys. Tapi untuk power yang saya rasa ya, Aero Force ini sedikit lebih enakan ya guys, lebih bagus daripada yang Sport Force-nya. Dan faktor penting ya, yang perlu kalian perhatikan ya dari generate powernya, itu kalian perlu memperhatikan berat dan balance point real dari raket itu. Misal kalian ambil Sport Force dengan Aero Force ya, dan ternyata ketika kalian timbang dan kalian ukur, Sport Force itu memiliki berat dan balance point yang lebih tinggi. Bisa jadi nanti generate powernya akan lebih tinggi yang Sport Force-nya guys. Itu yang saya alami ya guys dari beberapa raket yang pernah saya review ya. Secara spek mungkin menang ya, tapi jika realnya antara berat dan balance point itu dia lebih tinggi, maka itu yang akan menentukan ya generate powernya itu akan lebih besar atau enggak. Oke guys, sebelum lanjut, mari kita lihat spesifikasi manufaktur dari masing-masing raket ya. Jika kalian nanti ingin lihat lebih lama, tinggal kalian pause aja ya. Setelah itu nanti saya akan sajikan ya cuplikan ketika saya menggunakan raket ini di lapangan. Dan mohon maaf, hanya Sport Force dan Nano Fastech 800 yang saya sajikan ya cuplikan pertandingannya. Untuk yang Aero Force saya lupa memvideokan ya guys. Oke, selamat menonton dan setelah itu nanti kita akan lihat perbedaan dari ketiga raket ini. Oke, check this out guys.
Nah, sekarang kita akan coba membahas perbedaan apa aja yang membedakan antara Nano Fast Track 800 Aeroforce dengan Sport Force. Tadi di awal sudah sempat saya singgung ya, perbedaannya tuh yang kelihatan dari poros frame-nya ya guys. Untuk yang Nano Fast Track 800 ini, poros frame-nya itu sedikit lebih gemuk ya, lebih besar. Jadi untuk power lebih enak. Sementara kalau yang Aeroforce dengan Sport Force itu dia lebih aero, jadi secara swing dia lebih enak. Kemudian perbedaan yang lain yaitu di materialnya ya. Untuk yang Nano Fast Track 800 ini sudah menggunakan kelas 30T, sementara kalau yang Aeroforce dengan Sport Force itu masih di 28T ya, selisihnya nggak jauh ya. Kemudian perbedaan lainnya adalah di range balance point. Untuk yang Sport Force ini ya, dia range-nya di angka 285 sampai 290. Sementara Aeroforce dengan Nano Fast Track 800 itu dia range-nya di angka 290 sampai 295. Perbedaan lainnya adalah dari model catnya. Nano Fast Track 800 dengan Aeroforce itu dia model catnya glossy ya guys, jadi mengkilat gitu. Sementara kalau yang Sport Force ini dia doff guys. Perbedaan lainnya adalah di max tensionnya guys. Untuk yang Nano Fast Track 800 ini cuma bisa ditarik hingga 36 lbs aja. Sementara kalau yang Aeroforce ini lumayan gila guys, dia bisa sampai 45 lbs ya guys. Jadi ini termasuk yang paling tinggi ya di pasaran ya. Mungkin sejauh ini mungkin ini yang paling tinggi ya. Oke, kemudian untuk yang Sport Force ini dia bisa sampai 40 lbs ya guys. Oke, perbedaan lainnya yang saya temukan yaitu di adanya grommet sambung atau tidak. Di Sport Force ini dia menggunakan model grommet sambung ya. Kita bisa menemukan ada 4 buah grommet sambung di bagian bawah sini ya. Bagian bawah samping ya. Oke, kemudian di atas ini. Jadi total ada 4 buah. Sementara kalau di Aeroforce dengan Nano Fast Track kita tidak bisa menemukan grommet sambungnya guys. Oke, itu untuk perbedaan dari ketiga raket ini guys. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi kalau teman-teman mencari raket ya di antara 3 raket ini, kalau lebih cenderung mencari powernya mana yang lebih enak, saran saya ya Nano Fast Track 800 ya, menurut saya lebih pas ya, lebih bisa dimaksimalkan. Sementara kalau kalian lebih mencari swingnya ya, kalian bisa mengambil yang Aeroforce-nya. Kalau misalkan budget terbatas antara Sport Force dengan Aeroforce ya, menurut saya ambil yang Sport Force-nya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi ya, dari range balance point-nya untuk yang Aeroforce itu dia sedikit lebih gede ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan selain swingnya yang enak tapi powernya juga dapat ya Aeroforce-nya ya menurut saya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk review kali ini kita membahas 3 raket sejenis dari velg yaitu Nano Fast Track 800,
Aeroforce dengan Support Force ya. Semoga video ini bisa membantu kalian ya, bisa membuat kalian jadi lebih paham lagi ya, sehingga kalian ketika nanti mau beli tidak bingung lagi mau ambil yang mana. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya. Jika kalian sudah ada yang menggunakan ketiga raket ini, salah satu dari 3 raket ini, boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.